Hello Scorpio, hai. Untuk kamu yang pertama kali singgah di YouTube Tarot Tusutok, selamat datang. Terima kasih atas kehadiran Anda di sini. Untuk kamu yang sudah setia bersama dengan saya, terima kasih. Sokongan Anda sangat bermakna bagi saya. Ini adalah energy checking untuk Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Node untuk tempo 48 jam akan datang. Walau bagaimanapun penceritaan ini mungkin hal yang sudah berlaku atau yang akan berlaku selepas 48 jam dari waktu Anda menonton reading ini. Jadi gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaan tarot ini dengan situasi Anda ya. Dalam reading ini mungkin saya menceritakan hubungan romantik, tetapi sebahagian kecil atau sebahagian besar kamu ceritanya lebih sesuai untuk persahabatan ataupun hubungan dalam pekerjaan begitu. Oke, jadi kita lihat apa yang ada untuk Anda Scorpio dalam tempo 48 jam. Seperti biasa, sebelum saya memulakan reading, saya menjemput kehadiran malaikat penjaga Scorpio untuk sama-sama memberi pencerahan penjelasan dalam reading ini. Tunjukkan kepada saya kad yang menjelaskan situasi Scorpio dalam tempo 48 jam. Untuk hal-hal yang sudah mereka ketahui sebagai pencerahan, yang tersembunyi, yang terasia dan tidak dijangkakan oleh Scorpio sedang berlaku, sudah berlaku, akan berlaku dalam kehidupan mereka dalam tempo 48 jam ini. Terima kasih untuk informasi yang diberi, terima kasih untuk perlindungan kepada saya sebagai tarot reader dan juga kepada viewer saya daripada aura negatif dan entity negatif. Oke, Scorpio, kita lihat yang harus Anda ketahui dalam tempo 48 jam ini. Apakah yang harus diketahui oleh Scorpio dalam tempo 48 jam? Pesanan untuk Scorpio. Sukses dan honesty. Oke. Scorpio, saya merasakan kebanyakan kamu risau. Ada kerisauan, ada keresahan. Kamu risau dengan kejayaan. Bagaimana untuk mencapai suatu kejayaan? Dan lebih spesifik saya melihat, saya merasakan kejayaan dalam hubungan romantik. Untuk kebanyakan kamu ya, bukan semua, tetapi kebanyakan kamu adanya berkaitan dengan hubungan romantik. Jadi kalau kamu tidak mencari cinta, kalau kamu tidak fokus kepada cinta pada saat ini, ya lebih kepada kejayaan dalam kerjaya, sesuatu yang ingin kamu capai ya. Dan ada di antara kamu kedua-duanya sekali energi yang saya dapat rasa di sini. Saya merasakan kamu berada dalam fase perubahan, mengalami perubahan. Ada sesuatu yang harus kamu ubah di dalam diri kamu demi untuk mencapai kejayaan. Apapun jenis kejayaan yang ingin kamu capai, sama ada kejayaan dalam percintaan ataupun career. Karena pre-shuffle kamu, pre-reading tadi ya, kamu dapatkan perubahan dalam hidup dan juga humor. Jadi ada di antara kamu yang sudah karena terlalu fokus untuk mencapai kejayaan, rasa bimbang untuk mencapai kejayaan, kamu kehilangan rasa sentuhan humor begitu. Jadi kamu harus melihat hidup ini, jangan terlalu memandang, melihat kehidupan kamu terlampau serius begitulah. Dan yang paling penting adalah honesty. Kamu mementingkan kejujuran pada saat ini. Kamu perlu kejujuran pada saat ini. Seperti itu ya. Kamu mau seseorang dalam hidup kamu jujur kepada kamu. Tetapi dalam waktu yang sama, kamu juga harus jujur. Bukan saja, ini saranan buat kamu ya. Bukan saja jika kamu inginkan kejujuran seseorang dalam hidup kamu, karena pre-reading tadi kamu dapat cerminannya. Jadi Scorpio dan pasangan kamu ataupun siapapun juga manusia di luar hidup kamu, individu di luar hidup kamu adalah cermin. Apa yang kamu tunjukkan kepada orang lain, begitu juga yang ditunjukkan oleh orang lain terhadap kamu. Bagaimana penerimaan kamu terhadap orang lain, begitu juga penerimaan orang lain terhadap kamu. Jadi bila kamu jujur dengan orang lain juga jujur dengan kamu. Pasangan kamu jujur dengan kamu juga
kamu jujur dengan pasangan kamu jujur dengan kamu. Tetapi apa yang pasti, yang penting sekali pesanan buat kamu di sini katanya, kita tidak dapat kita tidak dapat menjangkakan ataupun kita tidak dapat mengharapkan agar setiap pribadi di dalam hidup kita itu berlaku jujur terhadap kita, tetapi kita boleh mengharapkan, kita boleh menjangkakan, kita boleh sentiasa berlaku jujur terhadap diri sendiri. Apa yang engkau mahu, apa yang engkau orang lain mahu lakukan terhadap engkau, apa yang engkau ingin capai. Jadi jujur kepada diri sendiri, terutama sekali dalam percintaan. Karena katanya di sini, saya tahu bahwa tidak ada tujuan hidup yang lebih besar melainkan cinta, melainkan kasih, katanya. Jadi di sebalik suatu kejayaan dalam hidup kamu itu, cinta kasih membawa peranan yang paling penting dalam hidup kamu, ya. Ada seseorang yang kamu kasihi. Oh, oke. Ini message yang diberi. Katanya kejayaan kamu, di sebalik kejayaan kamu itu ada seseorang yang mencintai kamu, yang mengasihi kamu, menjadi tonggak kepada kejayaan kamu. Oke. Yang harus diketahui oleh Scorpio dalam tempo 48 jam. Berikan saya card yang menunjukkan. Hal yang harus diketahui oleh Scorpio dalam tempo 48 jam. Oke, ini terlalu banyak, ya. Saya ambil yang ini. Oke. Pre-reading tadi kamu dapat mirror, cerminannya. Dan untuk depan kamera ini juga kamu dapat card yang sama. Kamu dapat confident juga dalam pre-reading. Tetapi kali ini agak banyak, ya. Kamu ada kamu ada cermin, kamu ada confident, kamu ada melepaskan sesuatu, ada sesuatu yang harus kamu lepaskan dalam hidup kamu. Kamu juga ada nostalgia, dan kamu ada slow down and celebrate yourself. Oke, kita lihat apa yang ada, ya. Wow. Scorpio, kamu ada banyak card untuk kamu, ya. Saya biasanya tidak ambil card yang banyak-banyak nih keluar. Tetapi saya terpanggil untuk mengambil semua, membuka semua card ini. Karena itu yang saya diberitahu, ambil semua cardnya katanya. Dan di bawah deck ini kamu ada don't be afraid to sing. Kamu suka menyanyi? Ya, teruskan. Menyanyi katanya. Jadi kalau menyanyi itu membuatkan kamu rasa lega, membuatkan kamu rasa bahagia, ya nyanyi saja katanya. Saya tidak pasti ini message untuk siapa. Dan kamu ada cerminnya. Jadi seperti yang saya katakan tadi, hargai diri kamu, hargai orang lain. Bagaimana engkau menghargai dirimu, begitu juga secara otomatis orang akan menghargai kewujudanmu, kehadiranmu dalam hidup seseorang. Dan bagaimana engkau melayan atau menghargai pasanganmu, begitu juga pasanganmu akan menghargai engkau, katanya. Jadi apa yang engkau curahkan kepada orang lain, itulah juga yang orang lain akan curahkan kepada engkau. Karena engkau adalah cermin, sikapmu adalah cermin kepada sikap pasanganmu. Kamu harus yakin kepada diri sendiri. Ada di antara kamu yang tidak yakin dengan diri sendiri. Kamu sebenarnya sangat berharga. Kamu sangat berharga di mata pasangan kamu. Kamu sangat berharga di mata orang lain. Kamu juga sebenarnya dihargai. Saya merasakan dalam reading sebelum ini, tiga hajat ya yang menjadi kenyataan. Rasanya masih bercakap tentang bagaimana kamu rasa dihargai, ingin dihargai. Seperti itu yang kalau saya tidak salah ingat, ya, dalam reading Scorpio yang lalu. Dan ada sesuatu yang harus kamu lepaskan.
Dan dalam pre-reading kamu adakan perubahan, ada sesuatu yang harus kamu ubah di dalam diri kamu. Ada sesuatu yang harus kamu lepaskan dari dalam diri kamu. Lepaskan masa lalu, lepaskan sikap di dalam diri kamu. Jauh di sudut hati kamu, kamu tahu apa yang harus kamu lepaskan. Karena kamu adakan kejujuran di sini. Jadi bersikap jujur terhadap diri sendiri. Ada sesuatu di dalam dirimu yang sudah tidak relevan lagi, tidak boleh engkau lakukan lagi, tetapi engkau masih berpegang kepada itu. Dan ada hal di masa lalu yang engkau masih tidak mampu lepaskan, kamu harus lepaskan. Lepaskan. Apapun yang boleh menyebabkan, yang boleh menghalang kepada kejayaanmu pada ketika ini. Sama ada kejayaan dalam hubungan romantik ataupun kejayaan di dalam mengejar impian cita-cita kariermu. Kamu ada nostalgia. Fokus kepada hal yang berlaku sekarang. Fokus kepada perhubunganmu sekarang. Fokus kepada siapa yang menghargai engkau sekarang. Siapa yang berada di hadapanmu sekarang. Lepaskan yang sudah berlalu. Lepaskan kenangan lalu. Lepaskan kisah hidup lalu. Jadi ya, usah dikenang apa yang kegagalan lepas katanya. Itu message yang saya dapat juga ya. Dan kamu mungkin terlalu ada keinginan untuk cepat mendapat sesuatu, cepat mencapai kejayaan, cepat untuk kamu mahu keputusan segera. Ini masa untuk slow down, hargai apa yang engkau ada. Oke. Scorpio, saya melihat nomor-nomor yang penting buat kamu ya. 4, 23. Dan saya merasakan 23 April, oke, 23 April ada satu kejadian yang berlaku pada 23 April yang mengubah seluruh perjalanan hidupmu. Ada sesuatu yang berlaku pada 23 April yang membuatkan kamu harus berubah, harus melakukan sesuatu. Saya rasa ada keputusan yang penting yang kamu ambil pada 23 April yang mengubah seluruh perjalanan hidupmu. Jadi 23 April, saya melihat 23 April ini adalah hari penting bagi kamu. Ada sesuatu yang harus kamu lakukan, ada sesuatu yang kamu lakukan. Yang pasti itu adalah tarik penting, itu saya lihat ya. Nomor 18, 9, tarik penting buat kamu juga. 18 Mei, 18 April, 4 September, kamu ada nomor 33. 33 itu mungkin umur, 23 mungkin umur, 32 juga mungkin umur, 18 tahun 81 juga saya lihat sini ya. Tahun 81, nomor 29, 11, tahun 92, oke. 43 dan 34. Nomor 7. Oke. Kita lihat apa kata Terakan untuk Anda, Scorpio, dalam tempo 48 jam ini. Apa yang berlaku kepada Scorpio yang harus diketahui oleh Scorpio dalam tempo 48 jam ini? Apa yang perlu dipersiapkan, harus diketahui oleh Scorpio, berlaku dalam hidup mereka dalam tempo 48 jam. Oke, apa yang berlaku baru-baru ini? Kamu ada Queen of Swords, kamu mungkin berhubung dengan Gemini, Libra, Aquarius, ada hubungan dengan Gemini, Libra, Aquarius. Ada seseorang yang energinya adalah berterus terang, ada kata-kata yang menyakitkan, benar tapi menyakitkan, kenyataan yang
ini adalah ada satu kenyataan yang benar tetapi menyakitkan. Oke, jadi saya harap kamu paham maksudnya ya. Jadi ada sesuatu yang kamu berlaku kepada kamu ya. Kamu harus menerima suatu kenyataan tetapi ya benar. Kenyataan benar yang menyakitkan. Ia membuatkan kamu harus berpikir sedalam-dalamnya apa yang harus kamu lakukan. Seperti itu yang saya rasa ya. Oke, apa situasi sekarang? Situasi sekarang kamu ada sesuatu yang harus kamu sedang dalam proses untuk mempertimbangkan sesuatu. Bagaimana untuk meneruskan perjalanan hidup kamu? Kamu coba mencari jalan terbaik untuk diri kamu. Yang pastinya ada kamu harus yang saat ini, situasi ini, ada sesuatu yang harus kamu ambil keputusannya. Sedang memikirkan bagaimana menjalani kehidupan. Oke? Melepaskan energi yang saya dapat rasa seperti melepaskan pergi ataupun terus berpegang kepada apa yang kamu percaya. Melepaskan pergi ataupun terus, kenapa ya ada rasa keraguan-raguan di dalam diri yang saya rasa di sini. Seperti mau memaafkan, melupakan, ya seperti itu. Saya lihat nomor 20 juga di sini ya. Ada banyak nomor penting yang saya lihat dalam reading kamu. Oke. 20/11. 20 November. Oke. Apa yang mempengaruhi situasi Anda? Keuangan, tidak terbuka, tidak bersedia untuk berkongsi masalah. Lihat, ini adalah bila setiap kali saya melihatkan ini adalah seseorang yang memendam perasaannya sendiri, tidak terbuka untuk berkongsi masalah, tidak terbuka kepada perbincangan. Jadi ini sebenarnya situasi yang mempengaruhi apapun masalah yang sedang kamu hadapi. Lebih merahasiakan masalah. Ini seseorang yang sangat bermasalah sebenarnya. Punya banyak masalah pribadi, tetapi tidak mau berkongsi dengan orang lain. Okay. Ada keinginan untuk kembali ke masa lalu. Mengenang masa lalu. Ini seperti, kalau saya melihat ya, apa yang kamu lakukan adalah kamu sedang coba mengenang semula bagaimana zaman kanak-kanak kamu, betapa bahagianya zaman kanak-kanak itu bersama dengan seseorang. Saya tidak pasti siapa ini, tetapi ini seperti kamu mengenang kembali. Ini seperti teman, ahli keluarga yang terdekat, kenangan bahagia bersama seseorang yang sentiasa memberi kekuatan bagi kamu. Jadi bagaimana untuk kamu melepasi cabaran yang sedang kamu lalui saat ini? Saya melihat kamu mencari kekuatan di dalam diri itu dengan mengenang semula seseorang dari masa lalu kamu yang banyak memberi
memberi kekuatan kepada kamu, banyak memberi motivasi kepada kamu. Kalau saya melihat Six of Cups ini, seseorang dari masa lalu, ini seperti dia sudah tidak bersama dengan kamu. Karena kad ini jatuh di bawah let them go. Oke, lepaskan. Jadi seseorang yang sudah pergi itu lepaskan. Lepaskan seseorang yang sudah pergi dan masa untuk engkau meneruskan perjalanan hidup dengan lebih confident. Ini mungkin tidak sesuai untuk semua orangnya, tapi saya melihat seperti seorang bapak begitu, abang, yang menjadi sumber kekuatan bagi kamu. Yang baiknya dalam waktu terdekat ini saya melihat kamu akan menjalani kehidupan, meneruskan perjalanan hidup dengan lebih ceria. Saya pasti selepas tempo 48 jam ini, kamu dapat mencari kekuatan pribadi kamu dapat melepaskan kenangan masa lalu. Kamu akan dapat meneruskan perjalanan hidup dengan lebih baik, dengan cara kamu sendiri. Oke? Kamu menjalani hidup dengan rentak hidup kamu sendiri. Lihat, kamu melepaskan bebanan hidup kamu, segala pikiran-pikiran negatif, kamu mengejar kejayaan, impian dan cita-cita kamu. Saya melihat kejayaan, ada kejayaan di sini. Kamu melepaskan rasa tidak yakin kepada diri kamu. The moon card adalah rasa tidak yakinnya, insecurity di dalam diri. Dan kamu mengejar impian kamu, mengejar cita-cita kamu, meneruskan perjalanan hidup dengan lebih lancar lagi selepas ini. Nah, berbalik kepada Oracle card tadi, katanya lepaskan masa lalu, kenangan masa lalu, dan fokus kepada seseorang yang ada di hadapanmu. Lihat, fokus on the here and now, katanya. Jadi, fokus kepada seseorang yang ada di hadapanmu saat ini. Seseorang yang memang ada di hadapan matamu, yang mampu memberikan motivasi buat kamu. Jadi, siapakah dia tergantung kepada individu masing-masing. Dia mungkin pasangan kamu sekarang, dia mungkin sahabat kamu, dia mungkin adik-beradik yang masih ada sekarang. Karena kalau saya melihat yang menjadi nostalgia bagi kamu, menjadi kenangan bagi kamu adalah seseorang yang sudah pergi. Sama ada sudah pergi dalam arti kata meninggal ataupun pergi menjalani kehidupannya sendiri, mencari haluannya sendiri. Jadi tidak tergantung kepada situasi Anda masing-masingnya. Tapi saya melihat kenangan yang kuat di sini, energi yang kuat di sini adalah kenangan bersama dengan seorang ayah begitu, ayah ataupun abangnya. Oke. Jadi fokus kepada apa yang kamu ada sekarang. Berikan saya Queen of Swords, makna Queen of Swords kepada Scorpio. Apa yang berlaku baru-baru ini, situasi yang dihadapi oleh Scorpio sebelum ini, sebelum tempo 48 jam sebelum reading ini, apakah Queen of Swords? Apa yang berlaku kepada Scorpio? Oke, Scorpio, kamu mengalami depression, kamu mengalami anxiety, ada banyak rasa tidak yakin kepada diri sendiri, ada banyak masalah di dalam diri kamu, tidak dapat tidur, kerisauan, keresahan, ada sesuatu yang berlaku ya. Ada rasa tidak adil berlaku di dalam hidup kamu ya, di dalam diri kamu. Ada ketidakadilan. Kamu tidak yakin dengan keputusan kamu. Kamu tidak yakin dengan apa yang kamu lakukan. Apakah Nine of Swords? Apakah Nine of Swords? Oke. Elemen pedang adalah pikirannya, pikiran negatif kamu. Apakah Nine of Swords kepada Scorpio? Kamu ada di Emperor. Hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Hal yang berkaitan dengan membuat keputusan.
tidak mampu membuat keputusan. Saya tidak pasti apa ya, sebahagian kamu ini berkaitan dengan tanah. Saya tidak pasti apa ini, tetapi ya ada kaitan dengan tanah, hartanah, berkaitan dengan harta, seperti itu ya. Sesuatu tentang kunci juga. Saya tidak pasti message apa, tapi ya pasti sesuai dengan sesetengah kamu ya. Ada sesuatu yang berkaitan dengan perjanjian. Kamu tidak dapat membuat keputusan antara dua perkara. Kamu tidak jelas dengan kemahuan kamu. Ada banyak rasa kecewa di sini. Sesuatu yang berkaitan dengan perjalanan hidup dan keadaan keuangannya. Okay. Apakah tindakan Scorpio? Tindakan Scorpio ataupun cadangan untuk Scorpio, saranan buat Scorpio untuk menjalani kehidupan ini, untuk mengatasi situasi ini. Yang harus dilakukan oleh Scorpio. Yang harus dilakukan oleh Scorpio, terima kasih. Fokus kepada kestabilan diri. Melepaskan, sekali lagi, lepaskan apa yang harus kamu lepaskan. Cari kebahagiaan di dalam diri kamu. Apa yang tidak dapat diperbaiki itu harus dilepaskan. Ini adalah energi kamu ya Scorpio. Ada sesuatu yang harus diubah di dalam diri kamu katanya. Sekali lagi ini adalah message berulang buat kamu. Sesuatu yang rosak, sesuatu yang rosak, yang hilang, yang hancur dalam hidup kamu tidak semestinya sesuatu yang buruk bagi kamu. Tetapi apa yang hancur itu adalah cara untuk meletakkan kamu di landasan yang tepat, ke dalam perjalanan yang betul. Lihat kamu ada Nine of Swords di bawah ini. Ini adalah untuk membawa kamu kepada kolaborasi, kerjasama dengan seseorang yang sepatutnya tepat buat kamu. Kamu akan menjalani kehidupan yang lebih baik selepas ini katanya. Oke. Nasihat dan panduan untuk hal yang tidak dijangkakan oleh Scorpio berlaku dalam tempo 48 jam. Apakah hal yang tidak dijangkakan oleh Scorpio akan berlaku dalam tempo 48 jam ini? Yang tidak dijangkakan oleh Scorpio. Yang tidak dijangkakan oleh Scorpio. Kamu pasti akan dapat mencari kekuatan luar biasa. Kamu sebenarnya punya potensi kamu punya potensi unlimited potential ya. Kamu punya bakat yang luar biasa dan yang kamu tidak tahu sebenarnya di dalam diri kamu ada kekuatan. Jadi saya merasakan ada di antara kamu punya moon sign adalah Leo dan kamu adalah seorang yang sangat kuat. Lihat, kamu ada King of Swords sekali lagi. Di sini kamu ada Strength dan King of Swords. Ini adalah padanan yang cukup bagus untuk seseorang yang sangat kuat, mampu melakukan sesuatu yang luar biasa. Di bawah ini sangat bagus sebenarnya kan kamu ya. King of Swords, Six of Pentacles, The Chariot. Perjalanan hidup kamu akan berjalan dengan lancar. Kamu rasa keadaan keuangan kamu agak slow, tetapi bila kamu ada Six of Pentacles, keadaan keuangan pasti akan lebih baik selepas ini. Ini seperti anugerah daripada alam semesta oleh kesabaran kamu. Kesabaran kamu menempuhi segala kesulitan ini. Oke, jadi Scorpio, saya rasa ini sebenarnya reading ini bagus untuk kamu, energinya sangat bagus. Berikan saya satu card sebagai panduan dan nasihat untuk Scorpio menghadapi tempo 48 jam. Terima kasih.
balance. Percayalah bahwa selepas ini kamu akan hidup lebih harmoni. Keharmonian akan hadir dalam hidup kamu. Keadilan yang engkau inginkan, ya, engkau akan dapat keadilan yang engkau inginkan. Kamu hanya perlu bersikap positif saja katanya. Oke, jadi Scorpio, itu yang saya ada untuk kamu. Saya harap ini boleh dijadikan sebagai panduan dan pencerahan. Sudi-sudikan subscribe, like, dan share video ini jika apa yang kamu cari, pencerahan yang kamu cari dalam video ini kamu dapat. Hingga jumpa lagi.